Ya, baiklah, pada kesempatan ini, pada pertemuan ketiga untuk mata kuliah pemilihan bahan dan proses, kita akan masuk pada materi tentang material teknik dan sifatnya. Ya, seperti yang kita ketahui dan sudah kita masuk pada pertemuan pertama dan kedua mengenai klasifikasi dari material, kita sudah mendapatkan materi tentang klasifikasi material terkait dengan berbagai macam material yang ada, antara lain metal, logam, kemudian polimer, selanjutnya elastomer, gelas, dan keramik. Nah, pada material logam itu kita ketahui terdapat baja, besi, besi cor, paduan aluminium, paduan tembaga, paduan seng, paduan titanium, dan sebagainya. Begitu juga dengan polimer, terdapat polyester, phenol, epoksi, PE, PP, PET, nilon, dan lain-lain. Kemudian untuk elastomer itu isopren, neopren, butyl rubber, silikon, dan lain-lain. Kemudian untuk gelas yang kita ketahui bersama, banyak yang kita gunakan sehari-hari, baik juga itu juga digunakan di laboratorium, antara lain soda gelas, gelas borosilikat, gelas silika, kemudian keramik gelas. Untuk keramik, kita ketahui kita sering menjumpai baik itu keramik yang keramik teknik maupun yang non teknik. Keramik itu antara lain alumina, silikon, karbid, nitrida silikon, dan zirkonia. Nah, pada bagian ini material kalau kita menggabungkan beberapa material yang ada, logam dengan polimer, logam dengan keramik, logam dengan gelas, atau sebaliknya, maka akan didapatkan material gabungan yang digabung dua atau lebih material yang dinamakan sebagai material hibrid. Material hibrid ini juga dikenal dengan komposit, baik itu berupa sandwich, berlapis, kemudian struktur yang terbagi-bagi, lattice, dan waves. Nah, sekarang kita akan masuk pada tabel sifat material, di mana pada sifat umum dari material yang dikenal adalah density dan harga. Nah, pada density itu dikenal dengan simbol Rho. Kemudian harga CM itu tergantung dari mata uang setiap negara per kilogram. Nah, untuk satuan yang digunakan adalah satuan SI. Jadi yang ditampilkan di sini adalah satuan SI. Untuk tabel yang saya ambil ini, tabel ini diambil dari buku Michael Asby dan kita juga bisa mendapatkan tabel ini dari program CES Edupack. Nah, untuk sifat mekanik antara lain adalah modulus elastisitas, kemudian tegangan yield, tegangan ultimate, tegangan tekan, kemudian tegangan patah, failure, kekerasan, elongasi, perpanjangan, kemudian batas fatigue endurance limit, kemudian ketangguhan fraktur, ketangguhan itu sendiri, kemudian loss coefficient. Selanjutnya, ya, selanjutnya adalah sifat
termal dari suatu material. Sifat termal dari material yaitu antara lain titik melting, kemudian gelas temperatur. Titik melting atau titik didih itu disimbolkan dengan Tm, gelas temperatur itu dengan Tg. Kemudian maksimum surface temperatur yang dapat dilayani oleh sebuah material itu disimbolkan sebagai Tmax. Sedangkan untuk minimum surface temperatur yang bisa dilayani oleh sebuah material itu dia T sebenarnya T min di sini. Kemudian thermal conductivity lambda dalam watt per meter Kelvin, specific heat atau panas spesifik dalam Cp itu dalam joule kilogram Kelvin. Ekspansi koefisien ekspansi thermal itu alfa dalam Kelvin per Kelvin. Selanjutnya untuk tahanan shock thermal itu delta Ts itu dalam Celsius maupun Kelvin. Nah, sifat material yang lain adalah sifat elektrik. Antara lain sifat electrical resistivity atau tahanan elektrik Rho dalam ohm meter atau mu ohm centimeter. Kemudian konstanta dielektrik epsilon D, potensi breakdown Vb, kemudian power factor dalam P. Nah, selanjutnya untuk optikalnya atau penampakannya bisa dilihat bahwa ada yang transparan, ada yang transluent, ada yang opak, kemudian ada yang refraktif indeks dalam N. Refraktifnya, indeks refraktifnya N. Kemudian untuk eco properties, energi per kilogram untuk mengekstrak material EF dalam megajoule per kilogram. Kemudian CO2 per kilogram untuk mengekstrak material dalam CO2 kilogram dalam setiap kilogram CO2. Selanjutnya untuk ketahanan terhadap lingkungan, terhadap oksidasi, korosi, dan kemudian laju pemakaian, konstan laju pemakaian. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang kurva tegangan-regangan. Dalam hal ini untuk contoh adalah kurva tegangan-regangan untuk logam. Jadi di sini strain dan stress atau tegangan dan regangan, di mana kita ketahui bahwa tegangan adalah gaya dibagi dengan luasan, kemudian strain atau regangan itu epsilon adalah delta L dibagi dengan L atau perpanjangan dibagi dengan panjang awal. Nah, kita lihat, kita perhatikan ada kurva di sini yang garis lurus ini adalah dikenal dengan daerah elastis, dimana kalau suatu benda itu dikenakan gaya atau beban, dan jika beban itu dihilangkan atau dilepaskan, maka bentuk atau ukuran dari material dalam hal ini logam ini akan kembali ke ukuran dan bentuk semula. Tapi jika melewati batas elastis di daerah ini, maka kurva ini atau benda ini sudah masuk
jika diberikan tegangan seterusnya, maka logam atau benda ini akan berada pada daerah plastis. Dimana kalau beban ataupun gaya yang diberikan itu dihilangkan atau dilepaskan, maka metal atau logam ini tidak akan kembali ke ukuran dan bentuk semula sampai dengan daerah sini. Nah, pada kurva ini kita bisa melihat bahwa modulus atau E itu sebagai tegangan lulu sigma Y ini itu dapat diambil besarnya, offsetnya itu 0,2 dari besarnya regangan dan ditarik lurus sejajar dengan daerah atau garis elastis dan diambil 0,2%. Nah, didapatkan titik yield dari sebuah logam. Nah, titik yield ini akan menjadi titik dari tegangan yield yang dipunyai oleh benda itu sendiri. Kemudian untuk daerah ini atau titik yang paling atas didapatkan tegangan atau daerah ultimate atau tegangan ultimate dari benda atau logam yang ada. Kemudian sampai dengan putus, maka dia akan keluar sigma F-nya. Jadi ini adalah kurva tegangan-regangan, contoh kurva tegangan-regangan dari material logam. Nah, selanjutnya kita akan kita akan lihat kurva tegangan-regangan dari material keramik, di mana kalau kita lihat bahwa dia mengalami yang namanya kurva yang sangat curam, di mana slope-nya sangat curam dan tegangan yang diketahui adalah sigma F atau compression. Nah, di sini dia tension di sini sangat kecil atau tarik, tetapi compression itu lebih besar jauh dibandingkan dengan tarik. Jadi kalau kita perhatikan bahwa benda atau material keramik ini sendiri dapat menahan gaya kompresi yang lebih tinggi dibanding dengan gaya tarik yang diberikan. Jadi kita lihat di penjelasan di bawah bahwa tegangan kompresi itu 10-15 kali lebih besar dibanding dengan tegangan tarik dari material keramik itu sendiri. Dan kalau kita lihat di sini sebenarnya elongasi atau perpanjangan dari material keramik jika ditarik itu bahkan sangat-sangat kecil, bahkan tidak ada. Dan modulus rupture, modulus pecah atau patah, ini berlaku untuk tegangan permukaan saat patah dalam pembebanan bending atau beban bengkok. Jadi kalau kita lihat gaya dan defleksi, gaya terhadap defleksi, di mana Ft adalah gaya putus yang paling
maksimal di sini nanti didapatkan tegangan bending atau nilai MOR-nya atau modulus of rupture-nya untuk pengujian bending. Nah, selanjutnya untuk batas endurance limit, di mana stress amplitude delta sigma terhadap siklus to failure NF. Jadi endurance limit dari suatu benda sejalan dengan pemakaian atau pembebanan yang berulang-ulang yang dilakukan terhadap suatu benda, maka batas endurance dari sebuah benda adalah dapat dinilai dengan siklus to failure dari sebuah benda. Kemudian ketangguhan fraktur, di mana ketangguhan fraktur ini dilambangkan dengan kappa 1C, di mana dari sini diukur ketahanan dari perambatan letak sebuah benda. Jadi didapatkan nilainya atau dirumuskan sebagai sigma C dikali V kali A pangkat 1/2. Kemudian yang selanjutnya adalah konductivitas termal, di mana flux panas atau heat flux Q terhadap gradien temperatur, di mana slope-nya adalah nilai dari konductivitas termal dari sebuah benda. Kita lihat bahwa input kalor atau panas dari sebuah benda yang melewati sebuah benda, kemudian terdapat T1 dan T2, beda temperatur pada panjang X, didapatkan nilai dari konductivitas termal di antara T1 dan T2 adalah Q sama dengan minus lambda dikali dengan delta T per delta X. Selanjutnya adalah ekspansi termal, di mana nilai dari ekspansi termal ada slope alpha. Ekspansi termal ini didapatkan dari regangan thermal strain epsilon, yaitu delta L per L terhadap perubahan temperatur delta T. Jadi didapatkan alpha itu 1/L dikalikan dengan delta L per delta T. Kemudian selanjutnya adalah tahanan elektrik atau resistance, di mana resistan ini adalah perbandingan dari beda tegangan delta V dengan arus I. Didapatkan nilai tahanan elektrik Rho E adalah delta V per X. X ini adalah panjang penampang, panjang dari misalnya kabel atau penampang, dikali dengan luas area dibagi dengan I. Dapatkan nilai resistance atau tahanan elektrik dari sebuah material. Selanjutnya adalah V rate, laju pemakaian. V rate ini
didapatkan dari wir volume, volume pemakaian V dengan sliding distance. Grid ini kita bisa lihat contoh pemakaiannya adalah pada benda-benda yang abrasif ataupun contoh adalah kanvas frame. Jadi diberi beban pada sebuah area A dan diberikan putaran atau sliding velocity V, nanti didapatkan grade-nya sekian berdasarkan wir volume dan sliding distance-nya atau jarak sliding S. Ya. Jadi pada kesempatan ini kita sudah belajar tentang sifat-sifat material antara lain yang sudah dijelaskan tadi, dan sampai bertemu di pertemuan keempat yang akan membahas lebih detail tentang sifat-sifat material antara lain sifat umum, sifat mekanik, sifat thermal, sifat elektrik, dan penggunaan dari material-material, contoh material yang akan diberikan. Sampai bertemu nanti di pertemuan keempat.